شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصحبه حضرته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين سيدنا بكر عمر عثمان علي كرم الله وجه شيخ لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبل حضرة جميع أولياء الله أينما كان من مشارق الأرض إلى مغربها وبرها وسمسد العولياء سيدنا الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة صفة الزلة فاضلة بن الشيخ الجميع ولمن زوج مشايخنا ومشايخهم ولمن وصل بالخير خصوصا لمن مشايخنا أن الله يريد درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم من بعد مرمهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وأقربائنا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح جميع موتانا الحاضرة في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأفادهم. شيء لله لهم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin hadirat ingkang tansah kawula hormati, khusus panjenenganipun sedaya pengurus takmir mushola Baitus Salam Parakan Unje ingkang tansah kawula hormati ugi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Moga sareng-sareng nglairaken rasa syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Enjang niki kula panjenengan sedaya dipun paringi kenikmatan, kesempatan, kegiatan sehingga saged istiqomah hadir ahad wonten mushola menika sak perlu thalabul ilmi, nguli-nguli amaliyah kegiatan rutinan mushola Baitus Salam menika. Mugi hadirin kula panjenengan sedaya saged barokah manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah pikantuk ridhonipun Allah. Allahumma amin. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya sanaturun tansah kinaringan syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Enjang niki mriki badhe kawula wasaken kitab Lubabul Hadis karya panjenenganipun Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani. Jadi kitab niki kitab karangan panjenenganipun Imam Nawawi, Syekh Muhammad Ibnu Umar ingkang kondang namine Imam Nawawi saking Banten. Iki kitab ingkang merangkai beberapa hadis yang menerangkan tentang fadilah-fadilahipun amaliyah kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal utawi bab kang awal fi fadilatil ilmi wal ulama iku ing dalem martelaken keutamaan ilmu wal ulama. Qala dawu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu an maring sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
matur maring sahabatipun panjenenganipun Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niku asma sing aslinipun adalah panjenenganipun Abdullah Ibnu Mas'ud niku bapake berarti. Wa kana sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wasadahu wa alaihi. Sahabat Ibnu Mas'ud itu sahabat yang di mana Rasulullah berada, beliau selalu hadir. Yang biasa membawakan sandal Rasulullah dan juga yang biasa membawakan bekal Kanjeng Nabi niku sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi ini salah satu sahabat yang terdekat. Makanya pun apapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ini kemungkinan banyak sekali, mesti banyak ulama yang mengatakan hadisnya mesti sahih. Nah, di sini Rasulullah ngendika maring Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, hei Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, julusuka utawi lungguh sira sa'atan ing dalam sak mangsa. Sa'ah itu kalau dimaknani ya sejam. Lenggai panjenengan sejam fi majlisil ilmi, di dalam tempat-tempat ilmu. La tamassu qalaman, la tamassu halih orang gepok sira qalaman ing pulpen. Hadirin jenengan di majelis ilmu walaupun toh tidak memegang pulpen. Wis pokoke hadir mawon. Kepengin ngaji. Kepengin ngaji. La tamassu qalaman wala taktubu harfan, dan wala taktubulan orang nulis sira harfan ing sak huruf. Wis ora nggawa pulpen, ora nulis, pokoknya teka mawon ngrungokaken. Khairun laka, khairun iku luwih bagus laka kedue sira min itki alfi raqabah, tinimbang merdekaaken 1000 budak. Tinimbang merdekaaken 1000 budak. Jadi hadire kula panjenengan di majelis ilmu, masya Allah luar biasa kathah berkah. Hadir tok walaupun toh mboten nulis, orang nggawa pulpen ya orang nggawa buku, terkadang nggawa pulpen tapi ora nulis. Lho niki hadir wis orang nggawa pulpen ya ora nulis. Niki langkung sae tinimbang merdekane 1000 budak. Coba. Sedekah yang paling utama adalah sedekah untuk memerdekakan budak, memberikan kemerdekaan. Lek sedekah maring wong miskin iku, wong miskin wis merdeka dibantu. Tapi lek budak itu sedekah yang paling besar adalah sedekah memberikan kemerdekaan kepada ini. Loh ini besar sekali pahalanya. Itqu raqabah. Cuma untuk memerdekakan budak-budak kan punya nilai, ada harga di situ. Kalau dalam merdekakan budak berarti kafaratul uzma. Kafarah itu ada kedua, ada kafaratul uzma, ada kafarah yang biasa. Seseorang yang melanggar janji ini kafarah biasa. Tapi kalau seseorang yang sudah melanggar syariat yang sudah tinggi, maka kafaratul uzma. Contohnya ada orang puasa bulan Ramadan sudah dilarang untuk melakukan apa? Bersetubuh, kok di situ kok menggauli istrinya, maka kena kafaratul uzma. Kafaratul uzma apa? Itqu raqabah, merdekakan budak. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, ini kafarah yang sangat berat. Tapi ada kafarah-kafarah yang biasa. Ada orang naik haji melanggar aturan haji, mungkin ada di situ larangan bahwasanya orang haji dilarang untuk menggunakan pakaian-pakaian yang dijahit. Karena kemarin itu banyak sekali jamaah haji kita dikhawatirkan bahwa di sana numpuk nanti nggak sempat untuk salin pakaian ihram, akhirnya dari Donohudan berangkat sudah pakai pakaian ihram. Cuma di pesawat kan banyak sekali yang masih kecawetan, yang pakai celana banyak, sing wadon sing kotangan. Nyampe bandara sana
Lupa nggak ganti, padahal di situ langsung turun mengambil mabit, langsung ihram. Ketika sudah berjalan mau melakukan tawaf, kelalen nyuruh dicopot. Akhirnya kena kafaroh yang biasa jenenge dam. Cukup nyembelih kambing. Berarti antara nyembelih kambing karo itqu raqabah itu lebih tinggi memerdekakan budak. Lalu terus budak regane pinten iki? Harganya budak pinten? Aduh. Ini kafaratul utma kan itu. Kafarah itu yang memerdekakan budak. Makanya kemutan peristiwa tahun pinten 90-an niku nggih. Ada seseorang dari Indonesia TKW yang ternyata dituduh membunuh majikannya itu. TKW asal Jawa Barat, namanya Sumini. Sumini yang dituduh divonis harus dihukum pancung gara-gara membunuh majikannya. Nah, aturannya kalau nggak mau dibunuh karena nggak mau dipancung, berarti harus bayar diat. Harus bayar diat. Negosiasi dengan keluarga. Ini dipancung apa diat? Kalau diat berarti bebas dari pancungan. Lah dipancung berarti nggak bayar diat. Loh, diatnya seberapa? Ya berarti seharga budak. Karena membunuh seseorang ya berarti imbalannya ya harus nebus seorang. Loh, diatnya berapa? Diatnya akhirnya disepakati harganya 10 miliar. Makanya di seluruh Indonesia itu di perempatan banyak sekali orang yang donasi-donasi memerdekakan Sumini. Berarti harga jasa budak pinten? 10 miliar. Lo hadirin jenengan yang majelis ngilmu, walaupun la yamassu qalaman wala yaktubu harfan, tanpa memegang pulpen, tanpa menulis huruf, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah seperti halnya memerdekakan budak jumlahnya 1000. Khairun laka min itqi alfi raqabah. Besar sekali pahalanya. Makanya karena saking besar ini kira ngaji niku abot nggih. Abot karena gedene kan ganjaran. Apa maneh hadir nggih, ya nulis, ya gawa pulpen. Oh, luar biasa gedene niku. Masyaallah. Wa nadruka ila wajhil alim wa nadruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wa nadruka ila wajhil alim, pandanganmu kepada wajahnya orang alim. Berarti maring gurune sing mulang. Mandange tok niki, nyawange tok nggih, nyawange tok. Mandangnya wajah orang alim itu lebih bagus daripada sedekah 1000 kuda untuk kebutuhan jihad fisabilillah. Ini memandang, makanya kalau ngaji nyuwun sewu jangan sampai kita terhalang sesuatu. Kalau bisa kita juga bisa menatap yang mengajarkan. Di mana-mana itu. Kalau kemutan peristiwa panjenenganipun wakil gubernur kita, panjenenganipun Gus Yasin itu, ketika ada pengajian umum di atas panggung, beliau nggak mau jejeran karo yang mengisi acara ini siapa? Oh, Habib ini. Beliau nggak mau jajaran niku. Mandap. Karena kenapa? Kalau kepengin nyawang jenengan. Kalau jajaran kan nggak nyawang ini. Karena kenapa? Melihat wajahnya tok. Mbok nyimak apa ora pokoknya nyawang memandang wajah seorang alim. Itu pahalanya lebih besar daripada sedekah 1000 kuda digunakan untuk perang. Coba jaran perang itu regine sami apa enggak dengan jaran dokar ya? Kuda perang itu kuda balap, kuda yang istimewa, mesti gede-gede besar-besar itu.
Harganya nggak mungkin puluhan juta, bisa ratusan juta. Masya Allah nih. Apa malih? Ketika kita memandang wajah alim ya, makanya diusahakan kula panjenengan sedaya ketika dalam majelis ilmu dimanapun tempatnya, kita semua kalau bisa ya harus muwajjah bil wujuh. Muwajjah bil wujuh, saling memandang. Karena kenapa? Guru saya nih, ketika kita di majelis ilmu, kok kita dipandang oleh guru kita, insya Allah dari barokah nadrohnya guru, itu kita bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan futuh. Terkadang kita ketika disampaikan ilmunya nggak masuk, tapi karena nadrohnya guru itu memandang kita. Lo pandangan guru itu pernah dipandang gurunya, gurunya pernah dipandang gurunya dipandang gurunya, sampai gurunya dipandang guru-gurunya. Karena musalsal nih terus menyambung. Makanya gurunya kalau punya sanad keilmuan sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nadroh inilah yang kita ambil barokahnya. Jadi eman andai kata kalau panjenengan kok ngaji di majelis akhirnya malah ngumpet. Kalau bisa kita juga hadir di situ muwajjah bil wujuh, tatap muka. Selain beliau menyampaikan ilmu, paling enggak nadroh pandangan guru kepada murid adalah nadroh birrahmah, pandangan kasih sayang. Beliau menyampaikan dalam hati, tetap menyampaikan, ya Allah, tolonglah beri hidayah orang-orang yang saya sampaikan ilmu ini. Lalu siapa tahu dengan nadroh beliau birrahmah, akhirnya ketika di majelis kita nggak paham, pulang ke rumah ataupun di keseharian kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Makanya guru saya itu bilang, mas pokoknya ngaji itu jangan sampai kaling-kalingan saka. Kalau bisa muwajjah bil wujuh. Syukur-syukur kita itu hadir di depannya, sehingga wajah kita itu dikenali guru. Maka ketika guru tersebut mendoakan, Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana, ini wajah kita kebayang di hadapan guru. Ini paling enggak. Kalau seperti itu insya Allah barokah doanya guru. Karena ini ketika beliau mendongak, Rabbana ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi, ya Allah jadikanlah anakku, keluargaku dan juga santri-santriku, murid-muridku min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ini karena terlintas wajah kita, siapa tahu ini adalah menjadikan futuhe kula panjenengan mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka wonten kisah nika Allah yarham panjenenganipun Imam Ali Maksum Krapyak. Mbah Ali Maksum Krapyak niku duwe santri jan masyaallah nakal luar biasa. Waya jamangah ora jamangah, waya ngaji padha minggat. Lho akhire kepala pondok matur iki. Niki ngapunten sangat, bocah santri niku nakal. Pun kula sanjangi, pun kula omongi mboten manut niki. Pripun solusine? Dawuh Mbah Maksum, ya wis cateten bocah sing nakal-nakal kuwi. Ya wis cateten bocah sing nakal. Ki sing cerita putranipun niki. Cateten bocah sing nakal-nakal kuwi. Kepala pondok digendikani kiai ini, bocah sing nakal-nakal cateten. Semangat, Pak. Ditulis kabeh daftar bocah nakal. Rasakne iki kapan kowe. Wis diomongi cangkel gurune dhewe sing arep memberikan sanksi. Ujar-ujare setorakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun saya nggih niki daftare laris-laris 2 blok. Sing nomor 1 niku sing paling nakal niku. Sing paling nakal nomor 1 niku. Sak ngisore sak niku levelnya mboten terlalu. Pokoknya sing nomor 1 niku sing paling nakal piyambak. Wah akhire medal saking dalem pengurusnya niku
Nyun sewu ngomong nang bocah-bocah senakal wis rasakno kowe ya. Daftare dikapi kowe. Wis tak setor nang maring Mbah Yai titeni kowe. Mesti oleh apa kowe. Tinteni sedinten ora ana apa-apa. Seminggu mboten-mboten apa-apa. Sampai 1 bulan ora ana tindakan. Pengurus pondok bingung. Iki dening kiai ini mendel mawon. Kok enggak ada tindakan. Terus kadung dintene ini bocah nakal-nakal dibeden-bedeni ternyata orang ana tindakan. Akhirnya diberanikan diri matur, ngapunten Yai. Niki pripun nggih? Untuk anak-anak daftarnya nakal itu kan sampun kula aturaken panjenengan, kok mboten wonten tindakan. Lho maksudnya tindakan apa? Lho niku lari-lari nakal kok mboten ditimbali, dihukum. Sing arep hukum sapa? Sing arep hukum sapa? Lho mboten dihukum piye? Ya ora. Aku cuma kepengin njaluk daftare bocah-bocah sing nakal kuwi, bengi arep tak dongakna. Bengi arep tak dongakno muga-muga bocah-bocah sing nakal kuwi oleh hidayah, oleh ilmu sing manfaat. Ternyata temenan iki. Putranipun yang menyampaikan mauidhah ini di hadapan warga-warga yang ada di daerah Rembang nika. Ternyata rampunge pengaosan kiai ini sing gada pondok sing ngundang niki wau merek. Ngapunten Gus, napa? Kula termasuk bocah sing dablek. Ternyata kula niki alhamdulillah sakniki wis duwe masjid napa niki? Pondok sing ageng kaya ngeten. Ternyata barokah dongane kiai. Kula niku tiyang sing dablek jaman ning pondok. Ya Allah. Loh ini kula panjenengan makanya ketika ngaji itu kalau bisa nadroh muwajahah bil wujud. Kalau bisa kita hadap-hadapan dengan kiainya karena pandangan kiai itu adalah pandangan birrahmah. Beliau memberikan mauidhah. Itu mauidhah bukan maido. Bukan ngomehi nggih. Ora kok marah, bukan godop. Beda, seseorang menyampaikan mauidhah walaupun toh nyindir tapi niatnya untuk membenarkan kita semua. Makanya kalau ngaji jangan sampai kula panjenengan ngumpet. Lek bisa ya nadroh. Kalau guru tidak memandang kita, kita bisa memandang beliau. Paling enggak pahalanya memandang seorang ulama niki wau dingetikaken oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Memandangnya wajah alim itu lebih baik sedekah 1000 kuda yang kita sedekahkan untuk fi sabilillah. Wassalamuka ilal alim Wassalamuka ilal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Salamuka salame kula panjenengan saya terhadap orang alim itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 tahun. Al-maqbulah ibadah yang diterima selama 1000 tahun. Coba kita pernah enggak ibadah 1000 tahun? Usia kita saja orang nyampe 1000 tahun. Jadi makanya ketika ada seorang ulama kok salam, kita jawab salamnya. Karena salam beliau itu doa. Assalamu doa. Assalamualaikum. Muga-muga keselamatannya Allah alaikum tetap terlimpahkan kepadamu. Lho niku sing ndonga sinten? Kiai ndongakne salam muga-muga kula panjenengan slamet. Di majelis ilmu meneng bae. Berarti ora kepengin selamat. Nah, salam itu adalah doa. Makanya ketika ada seorang ulama dimanapun tempat majelis ilmu yang terutama kok salam, jawab salam waalaikumsalam. Salam lebih baik daripada 1000 tahun beribadah. Insyaallah nih. Ini ibadah-ibadah yang makbulah. Loh kita hidup nyun sewu mencari amalan ibadah yang makbulah 1 tahun 1 kali tok saja. Ini mampu apa enggak?
Yakin apa mboten jenengan ki ngibadah selama 1 hari ini enek sing ditampa karo Gusti Allah? Yakin mboten? Kita nggak yakin. Mulai tadi subuh sampai nanti habis ngisak, amaliyah kita kira-kira ditampa karo Gusti Allah mboten? Wis 1 minggu lah, kira-kira prosentasenya berapa persen amaliyah kita yang ditambah oleh Allah, yang diterima? Ora usah 1 minggu, 1 tahun. Ini amal makbulah kita itu berapa yang diterima oleh Allah? Kita juga nggak tahu. Masya Allah, mencari amal yang makbulah niku angin. Maka Allah yarham Imam Athaillah Al-Askandari, Imam Athaillah di dalam kitab Hikam mendikaaken, rubbama fatahallahu laka babut ta'ah wa ma fatahalaka babul qabul wa rubbama qada 'alaikal dzunub wa fataha 'alaika babul wusul. Terkadang Allah itu membukakan pintu taat. Kita diberi kesempatan untuk ibadah. Tapi nyuwun sewu jangan bangga dulu. Wa ma fatahalaka babul qabul, belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Rubbama fatahalaka babut ta'ah. Terkadang Allah membukakan kita pintu taat. Sing maune aras-arasen dadi semangat ngaji. Maune mboten purun jamaah, akhir sregep jamaah. Yang kayaknya nggak mungkin untuk melakukan ibadah haji, alhamdulillah bisa haji. Sing maune nggak mau sedekah ternyata bisa sedekah. Itu Allah yang memberikan futuh. Tapi nyuwun sewu, terkadang sudah bisa ibadah, wa ma fataha 'alaika babul qabul, belum tentu oleh Allah diterima. Makanya ketika kita beramal soleh, jangan bangga dulu. Aja rumangsa nyong wis apik, nyong wis ahli ibadah, nyong wis kabeh ki neraka. Ya ampun. Wa ma fataha laka wa rubbama qada 'alaika dzunub wa fataha laka babul wusul. Terkadang kita oleh Allah dipastikan melakukan sebuah dosa. Jenenge manusia itu tidak maksum kecuali para rasul dan anbiya. Manusia biasa kita itu tidak maksum. Jadi ada potensi untuk melakukan dosa. Tapi terkadang oleh Allah kita ditakdir harus melakukan dosa, justru dengan dosa itulah kita diberi wusul, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita melakukan dosa, akhirnya kita merasa rendah di hadapan orang lain, kita merasa salah, malah justru bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Jadi makanya kalau ada orang melakukan dosa, jangan sampai kula panjenengan langsung menghukumi. Wah, iki ahli neraka, belum tentu. Makanya Allah yarham seorang wali Allah namanya Gus Mek nggih. Yai Hamim Jazuli, beliau ngendikaken, ketika engkau memandang orang lain, jadilah napa niku? Jadilah seorang, jangan kau memandang dirimu sendiri sebagai seorang pengacara, tapi menjadi hakim bagi orang lain. Jadi lek mandang wong liya ki dadi hakim, kae salah, kuwi bener, kuwi koyok ngono. Tapi lek mandang awake dhewe koyok pengacara, awake dhewe duwe salah dibela. Tapi lek wong liya duwe salah langsung disalahkan. Jangan seperti itu. Mandang orang lain jangan jadi pandangan yang jadi hakim, bosok mandang awake dhewe kaya pengacara. Lek bisa jadi pengacara bagi orang lain, jadi hakim tinggi awake dhewe. Niku. Nyuwun sewu niki. Mana nggih? Kita goleti amaliyah yang makbulah untuk dalam 1 tahun saja sulit. Amal yang makbulah 1 tahun itu sulit. Loh, ini hadirin jenengan di majelis ilmu.
Salam ya. Salam kita kepada seorang ulama itu lebih bagus daripada ibadah selama 1000 tahun yang makbul. Masya Allah, luar biasa. Makanya majelis ilmu, kiai saya itu pokoknya ngaji. Di dalam tempat pengajian paling enggak salam kiai ini melu salam. Orang usah ndemek pulpen bae wis oleh kan anjaran. Wis langkung saya ngaji. Makanya Kanjeng Nabi ketika hadir di masjid ada halaqah. Temriku ana halaqah wong zikir sing setunggale halaqah majelis ilmu. Rasulullah melih yang majelis ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'itil kawakib. Fadlul alim utawi keutamaane wong alim 'alal 'abid ngungkuli ing atase wong ahli ibadah ka fadlil qamari kaya dene keutamaan bulan lailatal badri ketika malam purnama 'ala sairil kawakib ngungkuli ing atase sekerine bintang. Kemuliaan seorang alim di antara orang-orang yang ahli ibadah itu seperti halnya bulan purnama di antara bintang mencorong ini luar biasa. Bintang niku mencorong, tapi ketika disandingkan dengan cahaya bulan purnama enggak ada itu kemegahannya. Lebih indah bulan purnama. Ibaratnya itu. Jadi seorang alim itu keutamaannya, keistimewaannya lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Jadi kalau dalam hadis yang lain kan Rasulullah dikatakan faqihun wahidun mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang alim fikih satu bagi setan itu terlalu berat, lebih berat daripada menghadapi 1000 orang yang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah digoda setan itu gampang, tapi kalau ahli ilmu digoda setan itu sulit karena ngerti ini salah apa enggak, ini haram apa tidak. Tapi kalau ahli ibadah yang tidak punya ilmu, gampang sekali, mudah sekali untuk digoda. Ini contoh nih. Dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau ketika munajat kepada Allah, ketika melakukan qiyamul lail, selesai melakukan sholat, rambung sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung di hadapan beliau muncul sebuah sinar yang harum semerbak. Loh, akhirnya sinar tersebut berkata, ya Abdul Qadir ana rabbukumul a'la. Mulai sekarang kamu sudah saya persilahkan untuk melakukan perkara-perkara yang saya haramkan. Bagi kamu nggak ada sing haram karena aku adalah Tuhanmu. Wis pokoknya sampean wis tak angkat jadi kekasihku ya, jadi waliku. Bagi kamu sekarang sudah tidak ada larangan lagi. Kamu bebas melakukan apapun, merga wis jadi wali. Abahtu lakal muharram. Loh, Syekh Abdul Qadir akhirnya langsung, walaupun toh itu cahaya yang indah, harum semerbak, tuding ikhsa ya lain, minggat gue. Ikhsa minggat ya lain, wahai makhluk yang terlaknat. Makhluk yang terlaknat minggat, padahal ambune wangi, cahayane terang. Langsung seketika berubah menjadi dukhon, kukus dem. Dadi ireng mambu bajin. Akhirnya lho kowe kok ngerti aku setan? Kowe kok ngerti aku setan? Akhirnya Syekh Abdul Qadir ngendikaken, innallaha la ya'muru bil fahsya. Aku ngerti sampean ku setan. Karena kenapa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak mungkin untuk memerintahkan perkara-perkara yang fahsya, perkara yang jelek. Loh, ketika sampean ngomong abahtul akal muharramat, sudah tak persilahkan bagi engkau hal-hal yang sudah diharamkan, silahkan Arab zina ora apa-apa.
Arep ra puasa ya ngono, wis ora usah salat. Arep mangan babi ora apa-apa. Ini saya yakin iki mesti setan karena kenapa? Gusti Allah tidak mungkin memerintahkan perkara yang jelek. Lah wong zina barang haram, maksiat barang haram kok dadi halal. Iki mesti dudu Gusti Allah nggih. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Dengan keilmuan akhirnya iblis matur, wah najauta minni bi'ilmika wa fiqhika. Kowe selamat Abdul Qadir. Sebab karena ngalimmu, sebab karena ngilmumu jenengan selamat. Padahal aku sudah menyesatkan 70 orang yang tingkatannya padha kowe iki. Orang yang tingkatannya seperti engkau, berarti wali-walul ghus. 70 sudah saya sesatkan. Makanya nyuwun sewu, ora usah kok jenengan kaget. Ada orang sering wiridan, ada orang yang sering ngerti-ngerti langsung jadab. Jenengan ora salat, wah aku wis perker Gusti Allah mambu ketemu. Lah iya wis error ya. Ada sebuah aliran, pokoknya wis dadi ulama, wis dadi wali ning kana, berarti ndemek wong wadon ora batal. Lah iki wis berarti wis kena godaan. Makanya ilmu wong alim lebih berat dihadapi oleh setan daripada menghadapi 1000 orang yang ahli ibadah. Karena orang yang ahli ibadah mudah digoda oleh setan daripada menggoda orang alim. Orang yang ahli ibadah gampang digoda itu. Apa maneh ibadah yang bangsa haji, Pak? Ngapunten. Haji itu kan syaratnya istitoah. Istitoah itu berarti harus mampu. Jadi kalau ada orang haji rumangsa mampu, ini sulit sekali untuk dihilangkan perasaan itu. Paling enggak dia sudah mengatakan, wah aku loh sedesa saya mangkat geraku dok, is bangga. Kok ning jero bangga? Wah berarti ki setane melem. Apa maneh mengkolek wis mangkat nganggo baju ihram difoto dikirimnake nyong nganggo. Nanti selesai haji, balik haji, untuk menjaga ikhlasnya itu sulit. Untuk menjaga ikhlasnya sulit. Menjaga keikhlasan, bali ngomah, anak undangan tanggane ngarepe ora ana tulisane hatok, wah kesuh. Ampun ten iki. Dadi mangkane haji niku ibadah yang paling berat. Perlu support juga, perlu dukungan, perlu doa. Untuk menjaga keikhlasannya itu Masya Allah. Ada yang orang haji, ya ampun, tahun 90-an mungkin karena jumlah jamaah tidak seperti ini, ya, dan juga di masa itu belum ada yang namanya HP, orang ana foto, orang ana apa, nggih. Maka orang haji di tahun 90-an berangkat dari rumah nyekel tasbih, nyekel Quran. Nggih, Mbok. Bahasa itu cerita Masya Allah di perjalanan numpak kapal. Baru itu kan tahun 90 berapa baru ada pesawat itu. Kan sebelum itu di tahun 80-an naik kapal mbah mati mbah urip 4 bulan baru nyampe rumah. Di sepanjang perjalanan nyekel tasbih. Loh akhirnya orang-orang zaman dulu yang pernah haji ketika silaturahim kepada orang yang sudah haji sekarang kok berani komentar ngati-ngati. Kaji ora kaya mbiyen kajine nyong. Zamane aku mbiyen haji ngalor ngidul Bali sampai Bali ning pesawat ya nyekel tasbih deres Quran. Wah, zaman saiki arep mangkat HP-an Bali HP-an ora kaya zamane nyong. Ngomong kuwi tok berarti keikhlasannya wis ilang. Padahal wis 20-30 tahun yang lalu dipendam bisa seperti itu. Ada orang yang haji zaman dulu silaturahim kepada orang yang ndambe haji zaman sekarang. Cerita, wah di sana atau mereka sakniki jan Masya Allah pemandangannya napa-napa sakniki nang hotel pirang-pirang. Wis Bali saking Masjidil Haram bisa mampir ning pasar, bisa mampir ning kene. Lho sing haji zaman biyen nyeletuk ning jero ati. Ora kaya nyong. Biyen ning kana yang ibadah, ora kelayaban. Kok punya perasaan seperti itu? Berarti hilang ikhlasnya. Jadi makanya Masya Allah, wong ahli ibadah itu mudah digoda setan. Makanya keistimewaan kalau panjenengan wis lah.
Kalau kita nggak mampu beribadah dengan ikhlas, terus ngaji baik ngaji. Siapa tahu dengan ngaji inilah kita diselamatkan oleh Allah. Makanya Kanjeng Nabi yang dikatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi massahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalur cari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan yang menuju surga. Jadi kita duduk seperti ini, diniati thalabul ilmi, ini status kita on the way surga nih, OTW surga nih. Dimudahkan oleh Allah. Cuma panjenenganipun Imam An-Nawawi menggarisbawahi sahalallahu thariqan ilal jannah, itu yang dimaksud dengan aifid dunya yuwaffiquhu lil amalis sholih. Maksudnya hadisnya Kanjeng Nabi, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Itu di dunia, maksudnya kalau Imam Nawawi menggarisbawahi ayyuwaffiqahu lil amalis sholih, Allah akan memberikan tolong kepada orang tersebut untuk beramal sholih. Jadi tidak enak wong kok golek ilmu dengan ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan pada dia untuk melakukan amal sholih. Kenapa kok ada orang nggak mau beramal sholih? Mergo mungkin karena nggak mau ngaji. Makanya Allah yarham mungkin sururi. Lah kok tajuk sepi, musola sepi, masjid sepi. Iki sing salah sing endi? Ya sing salah karena pengajian. Coba kalau pengajian digerakkan semuanya gelem ngaji, insya Allah masjid penuh. Adanya masjid penuh itu karena tergerak hatinya untuk beribadah. Adanya orang beribadah karena punya ilmu. Adanya orang punya ilmu mergo karena ngaji. Kalau pengajian tiap RT tidak digerakkan, yuk akhirnya orang nggak punya ilmu, maka Allah tidak memberikan kekuatan untuk melakukan ibadah. Makanya saya Nawawi mau garisbawahi bahwasanya sahalallahu thariqan ilal jannah ay ayyuwaffiquhu lil amalis sholih. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Maksudnya Allah akan memberikan tolong kepada orang tersebut untuk beramal sholih. Kalau sudah beramal sholih, insya Allah jalan ke surga mudah. Oke, bab yang pertama, oke, sebenarnya panjang ya. Untuk masalah babul fadilahnya kita mencari ilmu, semoga saja dengan apa yang tadi dibaca, semangat kita berthalabul ilmi, mencari ilmu semakin giat lagi, semakin bertambah. Allahumma amin. Wonten mawon nggih. Pun siang, mugi-mugi wonten manfaate. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa halalan thayyibah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli ta'ati wa ahli ibadah, min ahli salati wa ahli jamaah, wa la taj'alna wa min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adana Allah wa yakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.